sebelum kalian menyaksikan video ini, pastikan bahwa kalian sudah siap belajar ya. Hai Amanda, wow, kamu cantik sekali hari ini. Sepertinya banmu kekurangan udara. Kamu harus memompa banmu dulu, Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Imas Nurhamidah, dan kalian bisa memanggil Ibu Imas. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori kinetik gas. Yuk, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu memahami gas ideal, mampu menjelaskan teori kinetik gas, dan mampu menganalisis hubungan antara teori kinetik dan energi kinetik pada gas monoatomik. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai suhu dan kalor. Tentu kalian juga masih ingat ya, apa itu suhu, apa itu kalor, dan persamaan-persamaan yang ada di dalam topik suhu dan kalor. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata suhu memiliki peranan yang penting loh dalam topik yang akan kita bahas sekarang ini. Di awal video, kalian sudah menyaksikan serial anak The Chesterton City Heroes ketika ban Amanda kempes. Apakah kalian pernah mengalaminya atau bahkan sering? Lalu, mengapa ban yang kempes perlu dipompa? Jawabannya adalah agar volume gas di dalam ban bertambah. Karena ketika ban mengalami kempes, volume gas di dalam ban berkurang. Ban kempes ini biasanya dipengaruhi oleh suhu. Wah, kok bisa ya? Ternyata ketika suhu di dalam ban semakin tinggi, maka tekanannya pun akan semakin tinggi. Nah, peningkatan tekanan tersebutlah yang membuat volume gas berkurang. Jadi, jika di antara kalian ada yang bertanya, mengapa suhu bisa mempengaruhi volume dan tekanan? Itulah prinsip utama dari hukum gas ideal dalam teori kinetik gas ini. Gas ideal sendiri merupakan partikel gas yang tidak berinteraksi satu sama lain, memiliki jarak yang jauh antar satu partikel dengan yang lainnya, dan bergerak secara acak. Gas ideal ini memiliki beberapa sifat khusus, sehingga partikel gasnya disebut partikel gas ideal. Sifat yang pertama yaitu partikel gas ideal tidak berinteraksi satu sama lain. Artinya, tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang kedua, jumlah partikelnya sangat banyak. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran dari partikel gas ideal ini dapat diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antara dinding partikel dengan partikel gas ideal ini merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas ideal tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas ideal bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, energi kinetik rata-rata dari partikel gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, itulah sifat-sifat khusus dari gas ideal. Sekarang, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari tokoh-tokoh atau ilmuwan yang berperan penting dalam gas ideal. Karena teori kinetik gas ini meninjau partikel gas ideal, maka tokoh-tokoh tersebut juga penting untuk teori kinetik gas ini. Dari kanan ke kiri secara berurutan ada Gay-Lussac, Robert Boyle, Charles, dan yang terakhir adalah Avogadro. Baik, kita lanjut ke persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal yaitu P
PV sama dengan nRT, di mana P-nya merupakan tekanan gas dengan satuan Pascal, V merupakan volume dengan satuan meter kubik, N merupakan jumlah mol dengan satuan mol, R merupakan tetapan gas ideal yang nilainya 8,31 Joule mol per Kelvin. Dan yang terakhir, T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Untuk kalian yang suka mencoba, Ibu punya video simulasi percobaan dari teori kinetik gas ini. Disimak baik-baik ya. Show you how to use the FET gas properties simulation. So here I've gone to the FET simulation, and you start off with this window here where you can either choose to do the ideal section, the explore, energy, or diffusion. We are going to focus mainly on the ideal. So go ahead and click on that. And when you click on it here, you'll see you have a box here that will contain your gas, along with a pressure measuring instrument, a thermometer to measure your temperature, a heater and cooler down here, and a pump which will add your gas molecules to it. You also have a handle here where you can change the size and therefore the volume of your box. You also have a handle at the top where you can open and release gas, so you can lose gas. You also have in the bottom right hand corner this reset button, so you can always reset if you ever need to get it started. I'll talk about this little eraser button here in a minute. So to start, you're always going to add some gas, and you do that by just clicking and holding down the handle and pumping in some gas by pushing the handle up and down. So now I have some gas molecules inside the box. And as you can see, the temperature has changed and the pressure has changed. Now, we are looking at all the different possible variables of a gas, the four main ones being volume, temperature, pressure, and number of moles, or the amount. We're controlling each one with a different part of this. To control the volume, we can move this handle here on the left-hand side to increase or decrease the size of the box. That increases or decreases the volume. In order to change the pressure, we can simply add more molecules or decrease more molecules. To change the temperature, we have this heater cooler in the bottom underneath the box. And to increase the amount, you can always push the pump handle to add more. To decrease the amount of gas molecules, you can always open it up and let some out. Now, at times we're going to want to hold certain certain properties of the gas constant, and that's what this box in the top right is for. So for example, I can hold the volume constant, and now that handle on the left hand side is gone, and I can't change the size of the box. I can hold the temperature constant by clicking on the next one, and now the handle comes back, but now I can't add heat or cool down the box at all. That option is gone. And for pressure, there's two different things you can do. You can hold for the first pressure constant one. This one, notice there is no handle, so I can't change the volume directly, but I can add heat or take away heat, and that will change the volume of the box. So the first one, first pressure constant, will let you change the volume by trying to change the temperature. If I click the second one, the reverse happens. Now I have that handle, so I can change the volume, but I can't change the temperature. I can see what the temperature changes happen. Now, to measure each one, again, we have the thermometer here that tells us the temperature. We have this pressure monitor here that tells us the pressure. For volume, you need to click on this box in the underneath the hold constant section that has width. So we're seeing the width. That changes the size of the box and therefore changes the volume of the box. We also have two other options. We can add a stopwatch so we can keep track of time
And we also have a collision counter, which we can have it count how many collisions on the walls happen with each one of the molecules over a certain amount of time, and it does it. And you can always run that and get a different amount. You can always reset it as it goes. Also, you have a particle counter. If you click on the plus sign underneath or next to this particles box, and notice there's a heavy counter. So right now I have 55 heavy particles in there. I can also change what particles. I can have a light gas go in there. So now that I've clicked underneath the pump, there's two different options. The larger blue circles represent the heavy. The smaller red circles represent the light ones. So I'm going to add some light ones. And notice they're lighter and they tend to move a little bit differently. So now I have 55 heavy and 23 light ones. And then if I want to erase all the molecules, I can click on here, and now all the molecules are out. And then I can pump to add more. So now I have 32 light ones. Dengan virtual lab seperti software pet ini, kalian tetap bisa melakukan percobaan meskipun di rumah. Seperti yang telah dilihat, dengan menggunakan software pet ini, kalian juga bisa merubah-rubah variabel tekanan, suhu, dan volumenya. Karena terhindar dari human error, tentunya kalian dapat mengamati dengan lebih leluasa, tanpa takut salah takaran. Kembali lagi ke teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini menjelaskan sifat-sifat mikroskopik gas seperti volume, tekanan, dan suhu berdasarkan komposisi molekuler dan gerakannya dengan memperhatikan komposisi molekuler dan gerakannya. Teori kinetik gas ini merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tumbukan molekulnya, bukan berdasarkan gaya statis yang menyebabkan molekul saling menjauh. Berangkat dari hukum gas ideal, kita dapat menjelaskan faktor suhu dan energi kinetik pada teori kinetik gas. Oleh karena itu, hukum gas ideal dibahas terlebih dahulu supaya memudahkan dalam memahami teori kinetik gas. Karena partikel gas juga bergerak, artinya partikel gas ini memiliki energi kinetik, di mana energi kinetiknya dapat dihitung menggunakan persamaan EK sama dengan 3/2 kT. K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Dari persamaan energi kinetik tersebut dapat kita pahami bahwa energi kinetik dari partikel gas ini sebanding dengan suhunya, sehingga semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Menarik sekali ya materi teori kinetik gas ini. Dari pembahasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, gas ideal merupakan partikel gas yang tidak berinteraksi satu sama lain, yang memiliki jarak antar partikel sangat jauh, yang memiliki jarak antar partikel berjauhan, dan bergerak secara acak. Yang kedua, inti dari teori kinetik gas ini membahas sifat-sifat makroskopik dari partikel gas. Dan yang terakhir, energi kinetik dari partikel gas sebanding dengan besar suhunya. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Supaya kalian lebih paham, jangan lupa untuk mencoba simulasi percobaan teori kinetik gas menggunakan software PET. Sekian video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih penurunan persamaan-persamaan yang digunakan dalam teori kinetik gas dan percobaan sederhana mengenai teori kinetik gas ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga dapat bermanfaat dan bermakna. See you on the next video. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون